semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu rice cooker yang low carbo dari Miko. Di sini bakal aku liatin ya nanti juga cara bikin nasi low carbonya itu kayak gimana, terus kelebihan-kelebihannya dan mungkin juga kekurangannya. Jadi buat kalian yang lagi nyari atau pengen beli rice cooker yang low carbo, jangan di skip videonya. Dan sebelum dimulai, seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan juga nyalain notifikasinya. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Oke, aku mau nunjukin rice cookernya terlebih dahulu. Kayak kalian harus lihat sih, soalnya ini tuh estetik banget bentukannya. Nah, aku mau kasih lihat kardusnya terlebih dahulu. Ya, ini sebenarnya udah aku unboxing sih, karena kan aku harus pakai dulu gitu. Aku harus cobain dulu. Dari kardusnya juga ini udah kelihatan ya kalau produknya ini tuh bentukannya tuh estetik kayak gini. Nah, untuk rice cookernya ini dia bentukannya ya. Ini tuh, lihat ya, ini bener-bener estetik banget. Dan apa aja sih yang didapetin gitu kalau misalnya kita beli rice cooker dari Miko ini. Jadi yang pertama tuh ya tentu aja ada rice cookernya ini ya, atau mesin rice cookernya. Nah, terus juga dikasih gelas ukurnya ya, ini untuk beras. Terus ini ada keranjang kukusan, ini yang dipakai untuk bikin nasi low carbo. Dan ada juga ini panci keramiknya ya, ini udah anti lengket. Lengkapan lainnya juga ini dikasih juga centong nasi. Terus ini ada kabel juga ya, jadi ini kabelnya nanti dipasangin di bagian belakang rice cookernya. Ada instruksi manual dan juga kartu garansinya. Oke, langsung aja sekarang kita bahas tentang rice cooker low carbo ini. Jadi kayak kenapa sih gitu ya dia tuh disebutnya rice cooker low carbo. Jadi ini tuh memang didesain untuk bisa menurunkan kadar karbohidrat di dalam nasi yang nanti bakalan dibuat dengan rice cooker ini. Jadi cara kerja dari rice cookernya ini, nanti dia secara otomatis memisahkan air hasil memasak nasinya yang tinggi pati dan juga gula dengan nasinya. Nah, ini aku bakalan praktekinnya cara bikin nasinya itu kayak gimana sih, apakah sama atau beda. Sekarang aku mau masak nasinya yang low carbo sesuai sama highlight dari rice cookernya, yaitu rice cooker yang low carbo. Nah, di sini aku buka dulu ya. Dan untuk masak nasinya itu bukan pakai panci yang keramik ini ya, tapi pakai panci yang kukusan stainless steel ini. Aku bikin nasinya 1 cup aja karena ini cuman untuk makan malam doang. Nah, untuk airnya ini nanti ditambahin sampai yang angka 1. Jadi sesuai gitu loh, kalau misalnya 2 cup itu diisinya tuh sampai yang nomor 2 gitu. Langsung dinyalain kayak gini, terus kita klik yang menu. Nah, di situ pilih yang low carbo rice. Ini selama 45 menit ya masaknya. Langsung klik start aja, dan ini lagi mulai atau lagi proses memasaknya. Setelah 45 menit ini nasinya akhirnya mateng ya guys. Nah, untuk di bagian tutupnya sini aku lap-lapin dulu karena ini minusnya tuh nggak ada tempat penampungan uap, jadi kayak numpuk gitu loh airnya di situ. Dan untuk nasinya ini kelihatan pulen banget ya, kayak beda sih sama rice cooker yang biasa aku pakai. Dan setelah matang, rice cookernya akan otomatis masuk ke mode yang keep warm. Nah, untuk menghangatkan nasinya ini supaya nggak cepet basi, air yang ada di panci keramiknya ini tuh dibuang terlebih dahulu. Setelah air yang tadi dibuang, ini dimasukin lagi ya ke dalam rice cookernya. Nah, untuk nasinya dipindahin dari yang panci kukusan ini ke panci yang keramik. Di rice cooker ini juga ada beberapa macam mode ya, ada slow cook, quick cook, soup, terus low carbo, delay start gitu, dan ini udah digital ya.
Di sini juga kalian bisa ngeset waktu memasaknya ya, misalnya mau 2 jam ke depan, 4 jam ke depan, 6 jam ke depan gitu loh. Dan ini aku mau lihat keadaan nasinya setelah 3 jam ya. Seperti biasa untuk di bagian tutupnya ini tuh karena nggak ada tempat penampungan uap air, jadi kayak banyak uap airnya, tapi untuk nasinya baik-baik aja. Nah itu dia ya, tadi aku udah praktekin cara untuk masak nasi yang low karbo. Jadi tadi kelihatan banget kan ya, itu untuk bagian nasi sama air tajinnya itu dia kepisah. Tapi semisalnya kalian pengen masak nasi yang biasa aja itu bisa banget. Jadi gak usah pakai panci kukusannya ini nih. Nah ini gak perlu dipakai, ya langsung aja kesini gitu kan, kayak masak nasi pada umumnya gitu loh. Untuk kapasitas keseluruhan dari rice cooker ini tuh 3 liter ya, sedangkan untuk kapasitas nasinya itu 1,5 liter. Ini rice cookernya itu nggak yang gede, yang modelan biasa sih, tapi bukan yang kecil juga. Dan menurut aku rice cooker ini tuh cocok banget buat pasangan-pasangan muda, terus kayak pasangan milenial, kayak keluarganya tuh masih yang keluarga kecil gitu kan. Ini bakalan cukup banget sih gitu masak nasi dengan ini. Untuk dayanya juga ini terbilang kecil ya, cuman 400 watt. Perbedaan yang aku rasain dari rice cooker Miko ini sama rice cooker biasa yang biasanya aku pakai di rumah gitu ya, adalah dari nasinya. Itu aku biasanya kan aku pakai rice cooker biasa gitu ya, yang sehari-hari dipakai gitu. Nah terus begitu aku coba pakai Miko, itu nasinya beda banget, kayak jadi jauh lebih pulen, terus rasanya pun jauh lebih enak gitu. Aku agak bingung juga sih, padahal kan berasnya sama gitu ya, tapi ternyata rasanya tuh bisa beda banget kayak gitu loh. Salah satu kelebihan lain yang aku suka dari rice cooker ini tuh adalah dia tuh bisa diatur waktunya. Jadi kita tuh bisa ngatur waktu, ini tuh nasinya atau si berasnya ini tuh dimasaknya itu mulai jam berapa sih, apakah mungkin 2 jam ke depan, 3 jam ke depan gitu. Ini bermanfaat banget ya, apalagi buat yang kayak kerja gitu, atau misalnya mau pergi kemana gitu kan. Jadi biar nasinya tuh lebih enak, itu tuh membantu banget ya buat yang picky gitu, karena aku pun salah satu yang termasuk agak picky gitu sama tekstur nasi. Kayak aku tuh nggak suka nasi yang udah kering gitu ya, karena biasanya kalau pakai rice cooker biasa itu pinggir-pinggirnya tuh suka udah kering duluan. Kegunaannya juga selain masak nasi, ini juga bisa dipakai untuk masak bubur, masak sop gitu. Tadi kan aku udah ngeliatin ya beberapa pilihannya gitu, kayak bisa disetting mau masak bubur atau masak sup atau masak nasi gitu. Ini jadi super duper praktis sih menurut aku punya alat rice cooker kayak gini gitu, kayak nggak akan rugi dan worth it banget. Jadi itu dia review rice cooker Miko dari aku. Menurut aku sih ini worth it untuk dibeli ya, kalian harus cobain. Makasih udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next video, dadah!